pada saat karakter syukur kemudian ditutup dengan wal afidah, kedalaman dari telinga untuk menjadi pendengar dan kedalaman mata untuk menjadi pemerhati, kemudian disertakannya afidah. Afidah itu Allah telah meletakkan otak di dalam kepala untuk dapat digunakan sebagai alat berpikir yang dapat digunakan untuk nalar, untuk rasional, yang terhubung dengan hati nurani. Artinya karena kebalikan waliane, kebalikan dari syukur itu kufur atau kafir. Yang ini artinya bahwa afidah itu untuk ada perilaku di dalam kalimat afidah, manfaat, faedah manfaat dari apa yang didengar, manfaat telinga dan manfaat mata, apa yang kita dengar dan apa yang lihat, itu kita simak gitu loh, supaya kita tidak larut dengan kehidupan euforia, supaya tidak larut dengan kehidupan yang simbolik semata, nggak larut dengan dunia dan materialnya, supaya tidak kumantil melekat cinta kumantil. Orang cah nom-nom ngarani kita di dunia, tapi harus bisa move on gitu lah. Kalau nggak bisa move on ya sulit menyesuaikan di tempat yang baru. Kita di dunia tapi bagaimana nggak melekat, nggak kumantil melekat dengan duniawi. Tuhan memerintahkan kita untuk memiliki perilaku karakter syukur. Afidah itu, dibalik kalimat afidah itu terbuka, lapang dada, nyegoro. Angel itu kalau kita nggak membangun tafakur, nggak angel. Apa meneh pada saat masih umur sekolah, mungkin mahasiswa kan kesulitan, apalagi mungkin apalagi SMP kan gitu. Itu akan sulit. Itu makanya kita afidah itu apa yang kita dengar memiliki manfaat terkait dengan diri kita yang kita rancang hidup ini untuk masa depan yang lebih baik, yang tidak menjebak menjadi orang-orang yang kufur, orang-orang yang tertutup, orang-orang yang kaku gitu. Geger karo wong tuane, geger karo keluargane, itu pada saat karena perilaku kufur atau perilaku keras. Berprinsip boleh, tapi terkadang orang itu kan salah menempatkan kalimat prinsip. Orang yang tidak mengetahui apa yang harus diprinsipi, kalau orang nggak tahu apa sih yang seharusnya diprinsip, yang kita pegang sebagai prinsip itu apa sih kan? Itu semakin kita tidak tahu akan menjadi semakin kaku. Kalau kita tidak tahu prinsip apa yang seharusnya kita pegang, kita akan menjadi semakin kaku. Dan jika kita tidak mengetahui prinsip-prinsip orang lain, tidak mengetahui orang lain itu memiliki sesuatu yang sepele dianggap prinsip, akan menjadi mudah percecokan. Jadi kalau kita berbicara apa sih seharusnya yang menjadi mengetahui untuk prinsip utama, jadi wal baladu thayyib itu, wal balad itu diri kita masing-masing. Diri kita masing-masing ini untuk menjadi tanah yang thayyibah, tanah yang kita awalnya menetapkan tujuan. Jadi baladu thayyib itu menetapkan tujuan, miliki tujuan. Tujuan hidupmu itu apa? Kalau kamu tuh berangkat dari rumah, katakanlah di sini Nganjuk, kemudian kamu ingin menemui seseorang, umpamanya ke Jakarta, ingin ketemu presiden, umpamanya begitu. Tujuan akhir hidupnya, tujuan perjalanan itu adalah ketemu presiden. Tujuan akhirnya saya samakan untuk memudahkan pemahaman, tujuannya itu adalah ketemu dengan Tuhan, ketemu dengan presiden maksudnya. Perjalanan kita di dunia ini startnya sejak kamu lahir, baik lahir pertama secara darah daging atau lahir kedua, itu ya bagi yang sudah berkah. Yang kita tetapkan itu adalah ketemu Tuhan. Ini kan yang ditetapkan. Kalau yang kamu tetapkan itu ketemu presiden, perjalanan kamu dari Nganjuk ke Jakarta, otomatis kamu akan melewati Nganjuk, Madiun, Solo atau Semarang. Kamu lewati kan? Kamu sampai Jakarta, ketemu presiden. Namun ini tujuan yang seharusnya, prinsip yang seharusnya. Kalau kamu bergerak
menuju ke presiden, otomatis kamu melewati titik-titik terminal. Kalau kamu naik bis umum, kalau bawa kendaraan pun kamu akan lewat Nganjuk, lewat Madiun, lewat Solo, lewat Jogja, lewat Purwokerto, umpamanya kan gitu. Tapi kalau tujuanmu hidup itu hanya teko Nganjuk, ya kamu nggak mungkin ketemu presiden, kamu nggak mungkin sampai Jakarta. Kalau tujuanmu itu hanya di Madiun, ya kamu nggak sampai Jakarta. Wong yang tujuannya ke Jakarta saja, teko Solo mandek kok. Berhenti sampai Solo itu berhenti, ndelok keraton, ndelok alun-alun, di sana banyak pameran. Akhirnya berhenti di kono, asik-asik ndelok pameran keblind sepur. Mandek di kono. Wes teko Jakarta itu saja bisa nggak sampai ketemu istana, nggak ketemu presiden. Kenapa? Oh ternyata di Jakarta indah, ketemu indahnya kelap-kelip lampu kota. Ingat lagu itu, lagu lawas banget loh itu, Rano Karno ya, idolamu ya. Itu aja bisa kepleset ya. Teko istana ya bisa kepleset. Melihat indahnya istana. Kalau kita serupakan ini, kehidupan ini, kalau kita nggak menetapkan tujuan, akan mudah terperosok. Itu kan ayat-ayat bagi mereka yang liqomi yashkurun, bagi mereka yang menjadi hamba kaum yang pandai bersyukur. Itu ayat-ayatnya.